Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tyrus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Decapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephphatha," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Kristus, hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-23 tahun liturgi B. Dan dalam Injil hari ini, Yesus menyembuh orang dan orang yang tuli dan bisu, supaya dia boleh dengar dan boleh cakap. Dan saya masih ingat banyak tahun dahulu bila saya di Kuching, St. Peter's College Seminary, saya dengan aspiran pergi lawat satu sekolah untuk orang tuli dan bisu. Dan sudah habis kita lawat, itu cikgu cakap kepada kita, itu kita takjub. Dia cakap, "Baguslah kita banyak kali lawat kita sebab biasa orang lawat orang buta, orang cacat, orang tua, orang sakit. Kurang orang lawat orang tuli dan bisu sebab mereka tidak nampak. Sebab mereka nampak orang tuli bisu macam orang biasa. Tapi mereka sengsara. Mengapa? Sebab mereka tidak boleh dengar orang cakap, tidak boleh cakap dengan orang lain, tidak boleh komunikasi. Ini komunikasi satu yang manusia perlu, basic human need, manusia perlu. Kalau tidak ada komunikasi, mana ada community, mana ada community. Kita tahu dalam bahasa Latin, satu kata communis, C-O-M-M-U-N-I-S, artinya common. Dari ini katalah komunikasi, community datang. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada community, tidak ada common, tidak ada community. Ini bukan untuk orang tuli dan bisu saja, untuk orang kawin pun.
Kalau suami istri tidak komunikasi, tidak cakap dengan satu sama lain, itu perkahwinan tidak boleh tahan lama. Kalau boleh tahan lama pun tidak guna, sebab tidak ada cinta, tidak ada gembira. Sama juga keluarga. Kalau keluarga tidak ada komunikasi, bapa mama tidak cakap dengan anak-anak tidak cakap dengan bapa mama, itu keluarga tidak boleh cinta dan gembira. Tidak boleh cinta, sebab kita tidak boleh cinta satu yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu. Mana boleh? Dari masa penciptaan, Allah mencipta kita untuk kenal Dia. Kenal dulu, bukan cinta dulu. Allah mencipta kita untuk kenal Dia, cinta Dia, layan Dia, gembira dengan Dia. Sama juga Allah mencipta kita untuk kenal satu sama lain, cinta satu sama lain, layan satu sama lain, dan gembira dengan satu sama lain. Kita tidak boleh cinta satu kita tidak kenal, tidak tahu, tidak boleh layan satu orang yang kita tidak kenal dan gembira dengan satu orang tidak kenal. Sebab itu komunikasi penting supaya kita kenal satu sama lain, cinta satu sama lain, layan satu sama lain, dan gembira dengan satu sama lain. Penting daripada itu, Kristus menyembuh kita yang tuli roh, bisu roh, supaya kita boleh dengar kata Allah, cakap dengan Allah dengan sembahyang, buat kata Allah, cakap kata Allah kepada dunia, supaya dunia percaya dan diselamatkan. Tidak boleh kita bisu. Cakap kata Allah kepada dunia supaya dunia dengar dan selamatkan. Itu yang terpenting. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita tentang penyelamatan. Pembacaan pertama dari Nabi Yesaya memberitahu kita tentang penyelamatan akhir orang Israel. Itu Exodus kedua kali. Ini Exodus dari Babylon, balik dari Babylon. Ini Exodus keluaran penting daripada keluaran pertama. Ini keluaran kedua, sebab ini keluaran ini penyelamatan yang akhir untuk orang Israel. Tapi untuk kita orang Kristen, penyelamatan akhir itu di Kristus, Jesus Kristus saja. Sebab Kristen percaya Kristus saja boleh selamat dunia. Kristus saja boleh, Kristus saja cinta dunia. Sendiri tengok, Kristus saja cinta dunia. Sebab itu saya cakap lagi, mesti kita cakap kata-kata Allah kepada dunia supaya dunia percaya dan diselamatkan dalam Kristus. Tidak boleh bisu. Dam. Buka mulut. Cakap kata Allah kepada dunia supaya dunia percaya dan diselamatkan dalam Kristus. Itu saja yang terpenting. Itulah arti kehidupan kau. Sebab itu pembacaan pertama memberitahu kita tentang penyelamatan. Nah, pembacaan pertama memberitahu kita, orang buta tengok, orang tuli dengar, orang timpang jalan, orang bisu cakap, padang pasir jadi mata air, jadi sumbu air
hidup, penyelamatan, jelas. Mazmur ikut tema pembacaan pertama. Sebab itu, Mazmur satu lagu puji Allah, Allah penyelamat atau juru selamat untuk orang diinjak, opres, orang helpless, tidak boleh tolong sendiri, orang lemah. Nah, sebab itu tadi kau jawab 3 kali. My soul give praise to the Lord. Nyawa saya, pujilah Allah. Kau cakap kepada sendiri ya. Suruh sendiri. Suruh nyawa sendiri. Pujilah Allah. My soul, give praise to the Lord. Nyawa saya, pujilah Allah. Pujilah Allah. Sebab Allah juru selamat kepada orang kena injak, lemah dan tidak boleh tolong sendiri. Dan itu Mazmur ada 3 bahagian. Itu 3 bahagian memberitahu kita tentang penyelamatan orang yang kena injak, orang lapar, orang di penjara, orang buta, orang yang tertunduk, orang yang tertunduk, bow down, orang benar, orang asing, stranger, yatim, orphans, widow yang suami sudah meninggal, termasuk orang tuli dan bisu. Sungguhpun orang tuli bisu tidak kanak tulis di Mazmur ini, tapi artinya termasuk orang tuli dan bisu. Saya cakap 1 kali lagi, Mazmur ikut pembacaan pertama. Mazmur 1 lagu puji Allah, penyelamat, juru selamat untuk orang lemah, tidak boleh tolong sendiri dan diinjak. Dan sebab itu kita jawab 3 kali. My soul give praise to the Lord. Nyawa saya, pujilah Allah. Nyawa saya, pujilah Allah. Pembacaan kedua tidak ikut tema. Tapi pembacaan kedua ada 2 penting cakap kepada kita. Pertama, mesti kita hormat orang kaya dan hormat orang miskin. Tidak boleh hormat orang kaya, tidak hormat orang miskin. Tidak boleh kasih orang kaya duduk kerusi yang terbaik, orang miskin duduk lantai. Tidak boleh. Kedua penting lagi. Orang kaya atau miskin mesti miskin nyawa. Miskin nyawa artinya bergantung 100% bergantung di Allah untuk penyelamatan kita. Ini kita boleh baca dari Injil Sankti Matius Injil bab 5 ayat 3, bab 5 ayat 3. Matius bab 5 ada 8 pembakatan. Tapi ini pembakatan yang pertama yang terpenting. Apa itu? Blessed are the poor in spirit. This is the kingdom of heaven. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh. Kerajaan surga dia punya. Artinya bergantung di Allah untuk penyelamatan kau. Jangan sombong. Jangan bergantung di sendiri. Bergantung di Allah untuk penyelamatan kau. Itu yang terpenting. Hari ini, barangkali kau tidak tahu, hari ini International Day of Charity declared by United Nations. Hari ini
untuk semua negara-negara ini hari charity, derma, murah hati. Sebab United Nations, kau tahu United Nations, semua negara-negara dunia jadi satu. United Nations, dia mau negara kaya tolong negara miskin. Terutama di masa COVID-19 pandemic. Negara kaya mesti kasih vaksin untuk negara miskin. Dan cakap pendek, orang kaya mesti tolong orang miskin. Untuk cakap saya, bila orang kaya tolong orang miskin gembira. Tapi banyak orang tidak tahu, orang kaya tambah lagi gembira. Sebab dalam bahasa Inggris, it is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Artinya, orang yang kasih, orang yang dhamma, gembira daripada orang yang terima dhamma dan terima dhamma. Ini penting. Apa kita buat sekarang? Rendah hati. Kalau tidak ada Allah, tidak ada Kristus, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Eucharistia, apa kita buat? Kecuali dosa. Rendah hati. Jangan cuba selamat sendiri. Sebab itu sekarang dengan rendah hati kita merayakan Eucharistia, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia, dan Kristus sudah bangkit kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita dengar kata Allah, cakap dengan Allah. Dengan sembahyang, buat kehendak Allah, cakap kata Allah kepada dunia supaya dunia percaya dan diselamatkan. Jangan bisu dan jangan bisu. Allah sudah menyembuh kau. Buka mulut, cakap kata Allah kepada dunia supaya dunia percaya dan diselamatkan. Itulah kabar gembira. Itulah Allah memberkati kamu. Wish you all happy and a blessed Sunday. Amen.